Halo teman-teman, assalamualaikum. Hari ini saya akan bereksperimen untuk melakukan instalasi WPS Office pada Termux menggunakan Termux X11 tanpa distro Linux atau Debian Linux. Jadi bagaimana hasilnya? Yuk kita lihat sama-sama. Langsung saja di sini saya akan mendownload file WPS Office-nya teman-teman ya, paket installer WPS Office. Jadi WPS Office yang saya gunakan ini adalah WPS Office untuk Raspberry Pi. Jadi saya mengambilnya dari github.com di apps coder files large files. Silahkan lihat linknya di kolom deskripsi agar lebih jelas teman-teman. Saya akan memperbesar sedikit ukuran font agar teman-teman dapat ikut melihat ya. Jadi bagaimana file ini terlihat di website di apps coder. Dari semua daftar paket yang ada, WPS Office berada di urutan paling bawah teman-teman. Jadi urutannya hampir sesuai abjad teman-teman ya. Sesuai abjad lah, bukan hampir lagi. Memang sesuai abjad. Jadi scroll terus halaman rilis sampai ke bawah, nanti kalian akan melihat paket WPS Office. Jika kalian sudah melihatnya, langsung saja ketuk WPS Office 11.10.11.720 arm64.deb, maka otomatis browser akan mendownload file tersebut. Dan lihat teman-teman, filenya berukuran sangat besar, yaitu 350 MB yang diperbarui 3 minggu lalu. Namun sialnya proses download yang saya lakukan menggunakan web browser Mozilla Firefox ini gagal teman-teman. Proses downloadnya tidak bisa diresume atau tidak bisa disambung teman-teman ya. Jadi saya harus mengulang proses download dengan mengklik tombol WPS Office pada halaman rilis di GitHub. Jadi saya putuskan untuk mendownload menggunakan terminal saja. Di sini saya klik kanan pada link WPS Office bla bla bla. Saya copy link. Kemudian saya akan melakukan download menggunakan program download terminal Linux, yaitu Wget. Oke, langsung saja saya tutup Mozilla Firefox, saya buka terminal, kemudian saya akan mulai menjalankan Wget. Untuk mendownload WPS Office ini saya menggunakan beberapa parameter pada Wget teman-teman, yaitu C untuk continue, kemudian T untuk tries atau percobaan ulang. Percobaan ulang ini menentukan berapa kali kita atau Wget akan mencoba mendownload lagi setelah proses yang pertama dan sebelumnya itu gagal teman-teman. Jadi di sini saya isi dengan nilai 0, yaitu unlimited, kemudian timeoutnya 5, kemudian W ini wait teman-teman ya. Jadi menunggu sebelum proses retry dilakukan. Jadi ada jeda, saya memberi jeda 10 detik teman-teman. Saya tekan enter dan ternyata program Wget ternyata belum diinstal. Jadi saya akan install dengan menggunakan perintah apt install Wget. Lalu saya ulangi lagi perintah Wget untuk mendownload WPS Office seperti sebelumnya.
Oh iya teman-teman, hanya untuk memastikan saja atau meyakinkan teman-teman ya, jika semua proses yang saya lakukan ini berjalan di atas Android dengan Termux dan Termux X11 teman-teman, tidak ada distro Linux ataupun Debian Linux di dalamnya. Ternyata menggunakan program widget downloader gagal juga teman-teman, authentication file. Jadi di sini prosesnya gagal di 310 MB teman-teman, kurang sekitar 40 MB. Di sini saya lihat filenya ada, kemudian saya akan cek ukurannya menggunakan perintah do sh kemudian nama file, hanya untuk memastikan teman-teman. Dan di sini hasilnya adalah 311 MB. Tentu ini belum selesai teman-teman ya. Jadi saya akan melakukan download resume teman-teman, atau melanjutkan. Namun saya akan melakukan copy dulu. Jadi WPS Office ini saya copy dulu dari WPS Office 1 ke WPS Office 2. Ini hanya untuk memastikan jika file yang saya download, file pertama ini masih aman teman-teman ya. Kemudian untuk melanjutkan downloadnya saya menggunakan parameter yang sama, yaitu widget ct0 t5 w10 kemudian URL. Akhirnya proses download WPS Office telah selesai. Kemudian sekarang saya akan mengecek isi folder saat ini menggunakan perintah ls. Dan di sini terlihat ada dua file WPS Office teman-teman ya, yaitu rm64.deb dan rm64.deb.2. Yang kedua ini adalah file yang saya copy tadi. Untuk saat ini aman untuk dihapus. Lalu saya akan pindah ke folder pkgs, di mana folder ini sudah saya siapkan sebelumnya, dan saya akan membuat folder baru bernama WPS dan pindah ke dalam foldernya menggunakan perintah cd WPS. Selanjutnya saya akan mengekstrak file Debian installer WPS Office menggunakan perintah arx nama paket. Selanjutnya adalah saya akan melihat daftar file yang ada pada program WPS Office. Program WPS Office ada di dalam data.tar.xz. Jadi dengan menggunakan perintah tar dan parameter list f kemudian nama file, saya melakukan redirect dan menyimpan hasilnya pada file wps.txt. Saya memeriksa hasil dari perintah tar tadi, dan di sini terlihat bahwa WPS Office akan dipasang pada folder opt Kingsoft WPS Office Office 6. Dengan begitu saya akan melakukan pengekstrakan secara manual menggunakan perintah tar. Pemasangan program secara manual dan spesifik seperti ini biasanya hanya dilakukan pada program-program portable teman-teman ya. Dan di sini saya mencobanya pada WPS Office, berharap bahwa metode ini akan berjalan dan dapat menjalankan WPS Office langsung pada Android melalui Termux X11. Baiklah, semua persiapan telah selesai. Sekarang mari kita coba. Saya akan mengetik perintah WPS, kemudian mengetuk tab 2 kali, dan hasilnya WPS, WPS Cloud Server, WPS D, WPS Office, WPS PDF dapat dipanggil semua. Namun bagaimana saat dijalankan? Akan saya coba.
Ternyata gagal teman-teman. WPS Office tidak dapat berjalan pada Android melalui Termux X11 dengan metode instalasi portable-nya. Oke, jadi selanjutnya saya akan melakukan uji coba dengan metode kedua, dan langsung saja. Trik pada metode kedua adalah dengan menambah arsitektur baru pada database DPKG atau Debian Packaging Manager. Di sini saya akan pindah dulu ke home, kemudian menghapus WPS Office yang kedua teman-teman ya, agar tidak memenuhi penyimpanan. Kemudian saya akan menambah arsitektur baru dengan perintah dpkg add arsitektur ARM64. Ini karena Android dikenal dengan arsitektur AARCH64 dan Raspberry Pi dikenal dengan ARM64, meski keduanya sama-sama menggunakan CPU ARM dan 64 bit. Deng dong, saya typo teman-teman. dpkg add arsitek, saya hanya menulis arsitek, seharusnya arsitektur teman-teman ya, jadi akan saya ulangi lagi. Typo masih berlanjut teman-teman, jadi saya benar-benar harus mengulanginya lagi. Oke, akhirnya berhasil teman-teman ya. Sekarang saya akan langsung memasang paket WPS Office dengan perintah dpkg i WPS Office. Lihat video agar lebih jelas. Ternyata gagal teman-teman. Jadi WPS Office tidak bisa dipasang langsung pada Termux menggunakan Termux X11, dan saya akan mencoba beberapa metode dan parameter lagi teman-teman, siapa tahu ada yang mau. Sejauh ini semua parameter yang saya ketahui gagal semua teman-teman. Jadi saya akan menghapus file yang sudah saya ekstrak tadi menggunakan perintah xarch teman-teman. Silahkan lihat pada video agar lebih jelas ya. Dan setelah menghapus file yang telah saya pasang, saya akan melakukan atau mencoba metode ketiga yang saya ketahui teman-teman. Jadi mari kita lanjutkan eksperimen ini. Di sini metode ketiga yang saya maksud adalah dengan menggunakan Termux Cherut. Termux Cherut ada di dalam paket Brut, bukan Brut distro teman-teman ya, Brut saja. Di sini saya akan memeriksa dulu file WPS Office yang telah saya download, berada di dalam folder download. Kemudian saya memeriksa perintah brut apakah sudah ada. Ternyata ada teman-teman. Jika belum ada, teman-teman bisa melakukan instalasi brut menggunakan perintah apt install brut. Setelah brut terinstall, lalu jalankan perintah Termux Cherut. Selanjutnya kita beralih ke Termux X11.
Pada Termux X11 dengan lingkungan CHroot, saya langsung melakukan instalasi WPS Office dengan perintah dpkg i nama file. Dari lingkungan CHroot, paket WPS Office dapat diterima oleh Debian Packaging Manager, teman-teman ya. Jadi file installernya langsung diproses dan dikenali, teman-teman. Tidak seperti saat sebelum menggunakan CHroot yang paketnya langsung ditolak, teman-teman. Itu karena mungkin lingkungannya berbeda, teman-teman ya. Karena Termux menggunakan lingkungan Android, sedangkan WPS Office menggunakan lingkungan Linux original, teman-teman, atau standar FHS. Dan hasilnya ternyata paket WPS Office tetap tidak bisa dipasang pada Termux, teman-teman ya, meskipun menggunakan lingkungan CHroot, teman-teman. Namun kasusnya berbeda kali ini karena library-nya tidak ada, teman-teman, atau pustaka yang dibutuhkan tidak tersedia. Karena itu paket WPS Office tidak dapat dipasang, teman-teman. Namun meskipun gagal, teman-teman, dari sini dapat kita ketahui jika paket-paket Linux dapat dipasang pada Android melalui Termux dan Termux X11 dengan memanfaatkan lingkungan CHroot. Jadi kita hanya berdoa saja ya, semoga repositori tur repo dapat melengkapi dependensi-dependensi dalam database-nya, sehingga program-program yang banyak berjalan pada Linux ARM64 dapat juga berjalan pada Termux dengan sempurna, teman-teman, dan tanpa campur tangan distro Linux seperti Debian ataupun Ubuntu. Dan akhirnya eksperimen saya akhiri sampai di sini, teman-teman. Sebelum penutupan, saya akan mengembalikan pengaturan-pengaturan Termux agar tidak terjadi error pada lingkungan Termux originalnya, teman-teman ya. Jadi yang pertama di sini saya akan menghapus WPS Office yang sudah terpasang. Kemudian saya juga akan mengembalikan informasi arsitektur dalam paket Debian, teman-teman, dalam paket dpkg. Jadi nanti agar tidak terjadi konflik antara repositori Termux dan juga arsitektur yang ada dalam database. Oke, kalau begitu terima kasih telah mengikuti, teman-teman ya, telah mengikuti eksperimen kecil-kecilan yang saya lakukan. Semoga teman-teman mendapat sesuatu dari video saya ini, dan sampai jumpa lagi pada episode yang lain. Wassalamualaikum.